Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sharing atau membahas materi pada sesi 14 yaitu mengenai pasar modal syariah. Langsung saja kita mulai. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang memiliki karakteristik khusus yaitu produk dan mekanisme transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini didasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Di sini ada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 8 1995 UU yang mana pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Di sini terdapat dasar hukum pasar modal. Yang pertama, peraturan nomor 11K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga, peraturan nomor 9A14 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Pedoman umum penerapan syariah. Yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah. Yang kedua, penggunaan uang sebagai alat tukar nilai. Yang ketiga, risiko kerugian cenderung rendah. Keempat, transaksi menggunakan akad. Yang kelima, mekanisme yang jelas. Manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, di sini terdapat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis. Peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain berupa pajak dari kegiatan transaksi pasar modal syariah. Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, keuntungan mengikuti syariah Islam, terhindar dari riba, diperkuat oleh dasar hukum OJK dan undang-undang suku negara. Kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama, tadlis, di mana tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengetahui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Yang kedua, takrir, di mana berasal dari bahasa Arab yaitu goror, yang artinya akibat, bencana, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih, muamalah berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau masuk ke kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensi. Yang ketiga, di sini ada janajusi atau janasi. Menurut syara, bai najasi merupakan upaya menaikkan harga barang dagangan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak menghendaki membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk dalam perangkapnya. Di sini yang keempat yaitu ikhtikar, membeli sesuatu yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal yang menimbunnya kemudian akan menjual lagi kepada harga yang menjadi lebih mahal. Selanjutnya ada GCC, penjual melaksanakan atau menjelaskan keunggulan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Ada juga gobin, ada bai madum, dan yang terakhir ada riba. Sudah tidak asing lagi ya untuk riba, di mana tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara tertulis. Larangan riba juga tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Di sini 3 Juli tahun 97 terbitnya Reksadana Syariah dari PT Dana Reksa Investment Management. Pada 3 Juli tahun 2000, di mana PT tersebut meluncurkan Jakarta Islamic Index.
Pada tahun 2001, April tanggal 18, DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang bahwa modal syariah fatwa didasarkan pada nomor seperti ini. Pada September 2002, pasar modal bertambah dengan adanya obligasi syariah dari PT Indosat Tbk. Selanjutnya di akhir pada tahun 2009, Bapepam LK melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9/A13 tentang penerbitan efek syariah dan 11/K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Di sini juga ada perkembangan di negara lain. Menurut Etchison tahun 2000, perkembangan pertama kali indeks syariah dan equity fund seperti reksadana terjadi di Amerika Serikat. Setelah The Amanah Fund diluncurkan oleh North American Islamic Trust sebagai equity fund pertama di dunia tahun 86. 3 tahun kemudian, Dow Jones Index meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index atau DJIM Syariah Supervisory Board atau SSB dari DJIM melakukan filterisasi saham-saham halal berdasarkan aktiva bisnis dan rasio keuangannya. Jadi pada kesimpulannya, pasar modal syariah merupakan pilihan bagi ingin melakukan transaksi jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun pada saat ini pasar modal syariah masih menjadi bagian dari pasar modal konvensional dan kegiatannya masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya, dan juga berlaku umum untuk berbagai negara di dunia yang mengakomodasi pasar modal syariah seperti yang terjadi di Amerika. Mungkin penjelasannya hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.